anak muda itu bisa membedakan. Pastorku ini itu memang betul-betul mau berelasi dengan aku atau sekedar mau supaya aku rajin gereja. Itu betul. Kamu nyari aku itu karena kamu menghitung aku sebagai subjek atau sebagai objek. Sebagai objek. Dan banyak yang terjebak dengan kesuksesan masa lalu. Wah, Dengan cara yang lama dipakai untuk menghadapi zaman sekarang. Anak muda itu melihat yang namanya Tuhan itu hanya sebagai tools atau hanya sebagai sumber berkat saja bagi mereka. Sebetulnya pressure terbesar itu adalah youth pastor. Tapi mereka baru lulus nih. Terus habis itu disuruh menghadapi anak-anak muda yang cara berpikirnya itu sudah cukup berbeda dari zamannya dia atau bahkan dari kultur gereja di mana dia tumbuh sebelum dia masuk ke seminari. Apa sih yang diharapkan anak-anak muda sekarang soal masalah firman, soal masalah relevan atau relate? Itu apa sih? Selamat datang di channel Gereja 360, sebuah channel yang didedikasikan untuk membicarakan gereja apa adanya. Membicarakan gereja dengan segala polemik, dengan segala permasalahan, dengan segala lika-likunya. Tentu saja gereja menjadi satu tempat di mana banyak orang mencari untuk berjumpa dengan Tuhan. Mengalami yang namanya pengalaman spiritual, dan saya sangat percaya banget bahwa gereja dipakai Tuhan untuk melayani banyak jiwa. Tapi di satu sisi yang lain kita tidak bisa menutup mata bahwa gereja ternyata punya permasalahannya juga di dalam internal, di dalam manajemennya, bahkan relevansinya dengan zaman. Dan tentu saja kita patut untuk membicarakannya secara apa adanya, teman-teman, supaya terjadi transformasi. Karena kerinduan kita di Gereja 360 adalah kita bisa bicarakan dengan rendah hati, bisa bicarakan dengan kerinduan untuk bisa Tuhan bekerja, dan kita bicarakan tujuannya supaya gereja kembali bisa pulih, gereja kembali bisa jadi berkat. Bersama dengan saya Andre Tunggal, dan kali ini saya tidak sendirian. Kalau teman-teman mengikuti konten sebelumnya, kita telah berkolaborasi dengan seorang teman dari Bilangan Research Center, Bro Cemara. Gue pikir Cemara dengan coolnya ya, dia begini sih. Gimana Bro Cemara? Apa senyumanmu itu loh. Senyuman sedang berpikir, sedang merenung. Gue tafsirkan ya, saya tafsirkan buat teman-teman semua. Dia ketika syuting ini dia cuma bilang, ini loh kok kepalaku tuh berpikir kemana-mana. Kenapa? Kebanyakan data. Betul. Betul. Saya sedang menanti arahan Roh Kudus ini mau ngomong apa. Buat teman-teman yang tidak tahu, Bilangan Research Center adalah sebuah institusi yang melakukan survei lapangan ya, untuk collecting data dari gereja-gereja atau dari pelayanan. Tujuan utamanya adalah memberikan sebuah data yang bisa disajikan agar gereja bisa melihat dari data-data tersebut ada sebuah realita yang terjadi dan bagaimana bisa menyikapinya. Dan gue sangat percaya bro bahwa tuntunan Tuhan juga yang bikin kita akhirnya bisa kolaborasi sekarang nih. Oh wow. Teman-teman, kalau Anda belum menyimak konten yang lalu, Anda silakan simak karena konten itu keren banget. Anda bisa lihat dan Anda akan, orang istilah kids zaman now, mind blowing. Karena apa? Karena data-data itu tuh satu hal yang justru memvalidasi apa yang selama ini kita lakukan di Gereja 360. Karena gue bilang channel ini adalah channel yang lahir karena gue melihat realita gereja di satu sisi bersyukur, di satu sisi resah. Iya. Bersyukur karena kita tahu lah gereja tuh dipakai Tuhan kok dengan luar biasa. Tapi di satu sisi justru menjadi tanggung jawab gereja untuk merelevankan dirinya dengan zaman kan. Betul. Karena gereja perlu melayani zamannya. Betul. Gereja perlu melayani jiwa-jiwa dan sekarang masalahnya somehow zaman berubah dan sebagainya dan akhirnya gereja tidak fit in. Dan itu yang jadi keresahan gue. Dan banyak yang terjebak dengan kesuksesan masa lalu. Wah, dengan cara yang lama dipakai untuk menghadapi zaman sekarang. Sementara zaman sekarang kita lihat banyak gereja-gereja yang mulai resah gitu ya, tidak bisa relate dengan bagaimana sih sebetulnya khotbah seperti apa yang bisa nyambung ke Gen Z misalnya. Tentang khotbah ini adalah data yang sudah disampaikan teman-teman, datanya juga mengagetkan. Anda bisa lihat di konten yang terdahulu ya, dan data ini data yang memang sebenarnya jujur-jujur ya. Gue nggak tahu ya, actually
Gue berharap bahwa data itu kemudian membuat para pemberita firman, gue tidak mengkotakannya pada hamba Tuhan saja, tapi para pemberita firman itu pada akhirnya gue berharap bisa mengevaluasi diri sih. Mengevaluasi diri dan kemudian kita boleh nggak ngomong sedikit soal itu sebelum kita ngomong tentang yang kita mau bicarakan. Apa sih yang diharapkan anak-anak muda sekarang soal masalah firman, soal masalah relevan atau relate? Itu apa sih? Relevan dan relate itu apaan sih? Ini ngomong secara saya pribadi atau pengamatan? Ya dari kan datanya sudah ada. Yes. Terus apa yang Anda pikirkan tentang itu, tentang poin itu? Boleh juga secara pribadi apa yang tolong dielaborasi. Mungkin lebih valid kalau saya bicara dari pengalaman pribadi aja gitu ya. Karena banyak yang berbicara firman Tuhan itu hanya di permukaan. Tapi tidak sampai menyambung ke arah apa yang dihadapi sehari-hari dan terlalu oversimplified terhadap masalah sehari-hari. Oke, oversimplified. Apa maksudnya tuh? Oversimplified gitu ya, misalnya Anda punya masalah, andalkan Tuhan. Iya betul. Maka masalahmu beres gitu. Itu salah satu contoh, apalagi zaman sekarang bicara soal mental health gitu ya, larinya karena tidak dekat dengan Tuhan dan lain sebagainya, itu juga rame. Itu salah satu juga tuh. Yang gue rasa tuh anak-anak muda itu sekarang merasa terhakimi juga. Gara-gara apa? Kalau kamu dekat dengan Tuhan, kamu pasti tidak akan depresi. Wah ini gimana tuh? Dengernya aja kita depresi ya. Dengar perkataan gitu aja kita jadi depresi. Sekarang buktinya aja banyak beberapa hamba Tuhan mungkin mengalami depresi juga kan. Gue rasa iya. Sebenarnya gini, di satu sisi ya, hamba Tuhan juga ngalami burnout loh. Iya. Burnout dengan apa? Burnout dengan apa yang jadi tugas dan tanggung jawab yang dia harus emban. Entahkah karena memang dia yang nyemplung sendiri ataukah karena tuntutan dari orang-orang? Ya karena juga beberapa hamba Tuhan kan mengejar validasi dari Penerimaan. kan, penerimaan dari jemaat, penerimaan dari gembala senior. Dalam tuh ceritanya tuh. Tapi jadi melebar. Iya jangan kita kapan ngomongin ya, kita kapan-kapan ngomongin. Lain lagi nih urusannya. Ini soal gambar diri, mengapa masuk jadi pendeta. Betul. Mencari harga diri dari Tuhan. Tapi kadang-kadang juga kan ekspektasi dari orang-orang yang katakanlah apa yang menjadi apa. Kalau ngomong stakeholder ini enggak sih, semoga tidak dipandang negatif ya, tapi maksudnya stakeholder itu adalah orang-orang yang memang ada dalam jaringan lingkaran kepemimpinan. Kadang-kadang punya sebuah ekspektasi tertentu yang hamba Tuhan itu di satu sisi kena pressure sih, kena mental juga gitu. Dan apalagi sekarang kalau kita bicara soal anak muda gitu ya, banyak juga loh mereka yang merasa terpressure untuk aku kok nggak bisa masuk ke circle-nya anak-anak remaja di tempatku ya, anak-anak kids di tempatku ya. Karena itu merasa udah nggak relate juga, kena pressure juga. Ini kenapa podcast ini jadi ngomongin soal beban dan derita hamba Tuhan ya? Curhat bro. Kita ngomong di topik yang lain ya, di lain kesempatan ya, maafkan ya teman-teman. Namanya juga podcast ya. Tapi iya, kita membicarakan tentang ketidakrelatean atau ketidakrelevankan itu menurut gue sih ya, gue punya pemikiran bahwa sebenarnya itu ada sesuatu yang lebih besar. Ya, kalau gue bilang itu ada hubungannya dengan kultur kekristenan yang sedang kita bangun hari ini. Yang menurut gue, kalau gue bilang ini adalah spiral yang menurun ya, yang mengalami terus degradasi gitu. Yang gue amati bahwa hari ini kultur gereja atau kultur kekristenan yang kita sedang bangun itu pada akhirnya membuat orang-orang yang terlibat dalam pelayanan atau menanggapi panggilan menjadi hamba Tuhan di satu sisi itu mengalami yang namanya apa ya? Mengalami yang namanya makin lama tuh gapnya akan makin jauh dari zaman atau dunia. Dan anak muda pun juga semakin tidak memahami mereka. Jadi gini, izinkan gue ngomongnya dengan sederhananya begini. Data yang bro sampaikan kemarin
adalah dari 1.400 sampel responden, 62%. Iya. 62% masih ke gereja. Berarti Rutin ya, ini ngomong iya, masih ke gereja. Ke gereja yang rutin, yang setiap minggu ke gereja. 38% itu tidak ke gereja, which means Mereka masih ke gereja tapi jarang. oke. Tapi jarang. Dan 62% itu adalah mereka yang ke gereja dan belum, bisa jadi berbagai macam alasan mereka ke gereja, masih rutin ke gereja. Bisa jadi karena alasannya ikut orang tua dan sebagainya. Sehingga ini menunjukkan bahwa gereja menjadi relevan dengan anak-anak muda itu makin lama makin down angkanya. Nah, mereka yang memberi diri melayani sebagai seorang hamba Tuhan adalah, boleh nggak gue bilang bahwa 99,9% adalah dari kelompok kecil ini. Bukan dari kelompok besar yang ini dan apalagi yang tidak ke gereja, betul ya? Kelompok kecil ini adalah kelompok kecil yang masih punya devosi atau keterikatan, komitmen tertentu, terlepas lagi sekali lagi alasannya apa kita belum tahu, tapi mereka berusaha untuk fit in dengan tradisi gereja yang makin lama makin jauh dari anak muda. Betul. Bisa jadi salah satunya adalah mereka yang gabung dengan ini adalah mereka yang masih tetap embrace dengan tradisi gereja yang katakanlah masih lama dan itu sudah old fashion. Jadi mereka masuk ke dalam seminari, sekolah Alkitab, dalam kulturnya old fashion, dan mereka pada akhirnya keluar jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang old fashion pula. Karena circle-nya mereka juga old fashion Old semua. fashion juga. Mereka betul. terlepas dari, jadi mereka itu teman-temannya ya yang cara berpikirnya serupa semua, dan sehingga mereka tidak menyadari bahwa teman-temannya pun cara berpikirnya sudah berbeda dengan mereka. Akhirnya yang berbeda ini yang semakin banyak di gereja. Terus kemudian mereka masuk ke gereja, terus kemudian mereka melayani di gereja, terus mereka berusaha untuk entah gak habis-habisan setengah mati sendiri di gereja melayani, atau dalam kultur gereja tertentu, masih muda nih, masukin ke remaja. Karena biasanya begitu, jadi sebetulnya pressure terbesar, kalau saya pribadi ngelihat ya, sebetulnya pressure terbesar itu adalah youth pastor sebetulnya. Karena apa? Mereka ini mungkin saya nggak tahu ya berbagai culture gereja seperti apa, tapi mereka baru lulus nih. Terus habis itu disuruh menghadapi anak-anak muda yang cara berpikirnya itu sudah cukup berbeda dari zamannya dia, atau bahkan dari kultur gereja di mana dia tumbuh sebelum dia masuk ke seminari misalnya. Dan seolah-olah menjadi kayak pressure juga, apalagi dengan tuntutan misalnya, ya bayangkan, saya ini kayak bayangkan saja gitu ya. Baru lulus nih, terus apply di sebuah gereja. Karena masih muda dimasukin ke youth pastor, seakan-akan dia menjadi kayak juniornya gitu ya. Sistem senior. Terus melihat kok anak muda begini ya dan sebagainya ya. Terus akhirnya melihat jiwa-jiwa muda ini itu hanya sebagai numbers. Jadi mungkin mereka ya memang ada ya, saya nggak tahu berapa persennya karena belum pernah disurvei hal itu juga. Itu akan jadi topik survei berikutnya. Apakah mereka melihat anak-anak muda yang menjadi skop pelayanan mereka itu adalah jiwa-jiwa yang dititipkan oleh Tuhan, atau ini sebagai pencapaian dia untuk karir dia di dalam sebuah gereja? Karena itu kan tergantung culture gerejanya kan, sistemnya bagaimana mulai dari gembala junior sampai menjadi gembala senior. Anda bisa melihat ya bahwa sebenarnya membicarakan gereja itu pelik luar biasa, dan ini bukan topik kita. Jadi kita pending dulu obrolan ini. Tapi itu hal yang mungkin kalau mau saya sambungkan sedikit ya ke topik yang soal relevan itu ya. Anak muda itu bisa membedakan. Pastorku ini itu memang betul-betul mau berelasi dengan aku atau sekedar mau supaya aku rajin gereja. Asik ini. Kaitannya ke situ betul. Nanti. Itu betul banget. Itu berasa banget. Itu betul kamu banget. Nyari aku itu karena kamu menghitung aku sebagai subjek atau sebagai objek. Sebagai objek. Itu sangat berasa karena kalau seorang gembala muda betul-betul punya hati untuk anak mudanya, pasti akan lebih bisa nyambung ke mereka. Mereka akan mencari cara apapun untuk bisa betul-betul relate dengan anak mudanya. Kalau tidak punya hati, hanya sebagai numbers, akhirnya mereka aja berpikir itu. Gue tambahin dikit. Aduh Tuhan ampuni gue tambahin dikit. Mencari cara dengan ini untuk supaya bisa rangkul relate sama anak muda.
kepentok sama seniornya. Iya. Gak boleh pakai cara itu. Gak boleh pakai itu. Gak boleh pakai alat musik ini. Gak boleh gini. Betul Ribet kan? sekali. Oke, kita bahas lain waktu ya Anda ya. Anda ini suka mancing-mancing juga deh. Teman-teman, kalau Anda merasakan perasaan-perasaan yang sama, silakan tulis komentar. Karena kita akan bahas di lain waktu ya. Jadi kita bukan bermaksud untuk bahas topik itu sebenarnya, cuman untuk hanya sekadar pemanasan aja. Karena kita mau bahas tentang, jadi di pertemuan yang lalu, episode lalu kita membicarakan tentang ada anak-anak muda yang tidak ke gereja. Dan data temuan dari Bro Cemara menarik. Apa yang menjadi alasan kenapa mereka memang tidak mau ke gereja? Jadi kalau secara garis besar itu adalah mereka merasakan bahwa pemimpin di gereja itu tidak menjadi teladan kehidupan bagi mereka gitu. Jadi seolah-olah apa yang mereka katakan sama apa yang mereka perbuat sehari-hari ini beda. Itu bukan hanya sekedar pendeta saja loh ya, tapi kan mereka juga melihat orang tua mereka, melihat majelis yang juga merupakan sebagai orang tua ataupun mungkin tantenya mereka gitu. Mereka melihatnya di situ juga. Jadi mereka melihat bahwa ya ngapain lu bicara soal Tuhan tapi kelakuan lu nggak ada bedanya gitu loh. Buat apa? Pas di kehidupan sehari-hari juga berbeda juga. Jadi itu alasan pertama kalau di survei terakhir, alasan pertama kenapa anak muda ini tidak mau ke gereja, atau bukan tidak mau ke gereja, apa yang paling membuat mereka malas itu karena gereja tidak menjadi teladan hidup bagi dia kayak gitu. Jadi seolah-olah kayak ya ini cuma jadi ritual aja akhirnya mereka melihat bahwa kekristenan ataupun misalnya agama itu hanya sekedar ritual. Dan itu akhirnya mereka nggak bisa membedakan dengan agama yang lain. Karena toh agama lain juga sama. Ya, bahwa agama lain itu cuma sekadar ritual agama. Dan ritual agama yang melibatkan para senior, pemimpin agama, itu pada akhirnya akan sangat-sangat seperti gelas kaca yang mudah sekali pecah berantakan ketika apa? Ketika pemimpinnya itu ada satu kegagalan atau ketidakteladanan yang terjadi dan akhirnya pecah hancur berantakan. Karena anak-anak muda ini terbiasa dengan kultur beragama secara ritual. Betul, dan akhirnya ini saya jadi lompat ke data lain lagi. Anak muda itu melihat yang namanya Tuhan itu hanya sebagai tools atau hanya sebagai sumber berkat saja bagi mereka. Datanya terlihat sangat jelas bahwa kalau mereka merasa doa-doanya dijawab oleh Tuhan, atau mereka merasa bahwa Tuhan membantu masalah mereka sehari-hari, mereka baru cari Tuhan. Mereka tanda kutip lebih rohani. Mereka merasa Tuhan hadir nih. Tuhan nyata nih. Merasa Tuhan nyata, ataupun kayak misalnya gini, kalau misalnya mau melakukan sesuatu, tanya Tuhan dulu misalnya. Atau lebih rajin untuk cari Tuhan misalnya. Atau macam-macam gitu ya, merasa kitab itu penting buat mereka. Itu salah satu contohnya. Jadi tanda kutip hal-hal yang kita kategorikan tuh sebagai hal yang rohani gitu ya. Jadi kasarannya gini, mereka melihat agama itu sebagai penting nggak penting. Jadi kalau misalnya mereka merasa agama itu bisa membantu hidupnya mereka sehari-hari, akhirnya mereka baru pragmatis ya pendekatannya. Pendekatannya pragmatis. Tapi di sisi lainnya tadi Bro Andre bilang itu tadi, ketika mereka melihat contoh-contoh yang buruk ya mereka merasa ya enggak. Jadi akhirnya antara kita melihat Kristenan ini bisa sebagai support life-nya mereka atau tidak. Iya. Ini kan yang tidak jadi. Iya. Contoh lagi, dan apalagi ditambah lagi dengan masalah yang banyak dihadapi anak muda sekarang itu adalah kesepian. Oke. Anak muda Kristen banyak yang kesepian. Oleh karena itu juga secara data beberapa survei BRC menunjukkan anak muda kesepian. Dan itu juga yang menjadi alasan. Ini kan kalau saya bicarakan alasan pertama mereka itu kan melihat orang gereja, atau saya bilang senior di gereja itu mengecewakan mereka. Tapi alasan kedua yang terbesar itu adalah mereka merasa kesepian di gereja. Mereka tidak punya teman di gereja. Nggak punya circle. Mereka nggak punya circle di gereja. Dan ini kalau misalnya kita bedah lagi datanya gitu ya, dari 1400 tadi,
kita bedakan antara yang mereka yang rajin dalam artian tiap minggu ke gereja sama yang mereka yang bolong-bolong atau lompat-lompat tidak tiap minggu. Kalau mereka yang rajin ke gereja, alasan terbesar mereka itu adalah, alasan yang bikin mereka malas itu adalah ya orang tua tadi tidak jadi teladan. Bukan ini orang tua, maksudnya orang tua, orang lebih tua dari mereka lah ya. Ini bicara macam-macam. Pokoknya senior lah gitu. Senior mereka termasuk pimpinan, termasuk yang mengajar dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka yang literally mereka ke gerejanya lompat-lompat, bolong-bolong gitu ya. Alasan terbesar mereka itu adalah mereka tidak punya teman. Tidak punya teman di gereja. Makanya tadi kalau dikaitkan sama yang tadi, mungkin sore ini agak banyak datanya jadinya. Kalau dikaitkan dengan tadi soal bagaimana para mentor remaja ataupun misalnya gembala remaja, kalau mereka mau masuk ke situ, jadi sebenarnya anak-anak muda ini butuh yang namanya itu orang yang bisa menemani dia. Ya. Makanya dia bisa dengan jelas melihat seseorang ini, koko ini, cece ini, kakak ini datang ke aku itu karena memang mau menemaniku dalam perjalanan spiritualku. Kita belum ngomong itu. Lu bilang, makanya kalau ada hamba Tuhan itu harusnya mereka tuh membutuhkan teman hidup, teman. Karena mereka itu, jadi anak muda sekarang itu banyak yang mereka merasa kesepian. Itu ada datanya sekitar 20% atau nggak salah, saya lupa. Dan oleh itu juga itu sejalan juga dengan alasannya mereka tidak rajin ke gereja karena mereka merasa tidak ada teman di gereja, dan bahkan mungkin kalau pengalaman saya pribadi gitu ya, seakan-akan orang yang mendekat ke mereka itu bukan secara tulus melihat jiwa, tapi hanya sekedar entah itu berbahasa basi atau memaksakan diri untuk ramah supaya dia bisa datang ke gereja secara rutin. Jadi anak-anak muda itu berasa diutilize. Yes. Di satu sisi ya. Betul. Gue bisa memvalidasi data itu karena itu yang gue rasakan ketika juga ada di gereja pelayanan secara intensif di gereja lokal. Jadi kan gue pernah pelayanan juga di gereja lokal dan gue melihat bahwa sebenarnya bergereja itu butuh otentik. Termasuk pelayan pun butuh otentik. Kadangkala pelayanan itu jatuh pada pada mentalitas di mana kita tuh itu cuman ritual, cuman formalitas. Yeah. Termasuk ini contoh gampangnya ya, shalom itu karena rutinitas, karena ritual ya. Nyanyi ini ya, ini sorry ya, kau sahabatku, kau saudaraku, karena rutinitas. Iya. Dan kadang-kadang gereja bikin, ayo nyanyi lagu ini supaya salam-salaman, rutinitas. Dan itu sangat mengganggu tuh orang introvert loh ya, begitu ya, beli salam kiri kanan. Saya sebagai introvert itu sangat mengganggu itu kayak begitu. Jujur ya. Siapa di sini yang baru pertama kali hadir? Itu seperti kayak buat saya itu rasanya kayak jadi tontonan banyak orang gitu, saya sendiri hadir gitu. Gue akan memvalidasi itu. Gue merasa bahwa bukan itu satu-satunya cara untuk menyambut orang baru. Bukan itu pun satu-satunya cara untuk membuat jemaat bersaling ini. Tapi memang harus ada upaya yang otentik untuk showing care, untuk menekankan pentingnya kita tuh bergereja bukan cuma datang, duduk dan dengar firman. Tapi kita datang bergereja untuk berkomunitas memang. Untuk kita bisa saling melayani, untuk kita bisa jadi saudara seiman. Itu tuh sesuatu yang bukan terjadi pada khotbah 1 minggu lalu selesai. Betul. Tapi mungkin butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun untuk membangun budaya punya saudara seiman itu. Jadi kadang gereja yang gue amatin itu hanya terjebak pada soal palsi, soal liturgi, soal ritualnya. Betul. Tapi tidak pada value yang mengakar pada kehidupan yang sedang dibangun itu. Oleh karena itu kalau tadi saya sebutkan di data yang saya sebutkan di sebelumnya gitu ya, di seri sebelumnya, 50% anak muda bilang ibadah minggu itu tidak perlu. Yang penting itu apa? Mereka merenungkan firman itu, mungkin entah itu pribadi, entah itu bersama dengan kelompoknya, tapi hidup mereka bertumbuh. Dan mungkin kalau ada data lain lagi juga menunjukkan, tapi tidak tahu saya mau bahas ini apa tidak ya.
Tempting you. Tempting. Tempting. Buat mereka gitu ya, definisi iman bertumbuh itu seperti apa? Mereka mengatakan, ini anak muda mengatakannya, iman bertumbuh adalah ketika engkau hidupmu berubah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di antara pilihan-pilihan rajin ibadah, rajin saat teduh misalnya, dan sebagai pelayanan. Di antara pilihan-pilihan tadi, saya mesti nyontek di pilihannya apa saja, tapi alasan yang paling pertama, pola yang kelihatan itu adalah mulai dari mereka yang berusia kuliah ke SMA, ke SMP, itu semakin, seingat saya ya, ini saya nggak tahu, saya cek lagi datanya, mungkin dikat aja kalau keliru. Pola yang terbentuk adalah pertumbuhan iman itu apa? Berbuah, kalau bisa dikatakan bahasa sederhananya gitu ya. Mereka menjadi berkat bagi sesama. Jadi sudah tidak berbicara soal berbicara soal ritual lagi hari Minggu. Dan ini kalau mau ditarik lagi sebetulnya agak tempting ini, tapi saya bicara saja ya. Kalau mau ditarik lagi, sebetulnya 1 dari 3 anak muda Kristen saya berkata bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Oh my goodness. Berbuat baik saja itu dapat menyelamatkan 1 dari 3. Itu bisa ditarik ke situ. Tapi saya prefer tidak berbicara sana situ kayaknya ya. Gue tempting juga untuk membicarakan itu, tapi oke, kita akan bahas lain waktu dengan lebih intensif. Tapi sebagai seorang pengajar, gue mengamati, karena gue kan juga tumbuh besar dalam kultur gereja yang dari mentok kiri ke mentok kanan. Menurut gue sih itu tidak pada label gereja tertentu, tapi pada umumnya kultur Kristen yang terbangun hari ini adalah kalau gue bilang khotbah yang formalitas. Khotbah yang formalitas, pengajaran yang formalitas, nilai-nilai kebenaran yang formal saja. Yang pada akhirnya tanpa sadar, gak bisa kita salahkan anak-anak muda kita berpikir, yang penting perbuatan baik. Karena selama ini yang kita dengarkan, kekristenan yang kita dengarkan adalah cuman kekristenan yang cuma bicara, maaf nih, gak semua tentu saja. Ada gereja yang menurut gue setia dalam nilai-nilai pengajaran yang baik, tapi ada juga yang gue amatin meskipun menyebut diri sebagai yang paling bertanggung jawab menggali firman, yang paling bertanggung jawab katanya doktrinnya paling benar, tapi pada akhirnya ujung-ujungnya yang penting berbuat baik. Tidak heran akhirnya anak-anak muda kita hanya berpikir bahwa ya yang penting juga berbuat baik gitu kan di satu sisi. Karena mereka melihat juga orang tadi yang saya bilang tadi kan, mereka alasan terutama mereka malas ke gereja kan karena lihat seniornya gereja, juga tidak melakukan itu. Senior tidak melakukan itu, jadi seakan-akan kalau saya bisa bilang ya munafik gitu loh. Iya. Sudah ini ya begini. Jadi di satu sisi mereka melihat bahwa apa yang mereka ajarkan dan perbuatan mereka sehari-hari, apalagi mungkin yang orang tuanya majelis atau apapun itu, terus lihat kok beda ya antara yang diajarkan di gereja terus ya di hari Minggu kok seakan-akan berbeda kayak gitu. Satu sisi mereka melihat hal itu. Satu sisi lain lagi mereka merasa khotbahnya tidak relevan. Terus di satu sisi lagi juga akhirnya mereka juga melihat bahwa salah satu alasan lagi mereka melihat kok mereka tidak welcome ke aku ya, aku merasa kesepian gitu. Yeah. Mereka tidak menyambut aku. Betul-betul menyambut ya, bukan hanya sekedar basa-basi, kamu baru ya, sebelumnya kerja di mana, misalnya kayak gitu. Nah, gabungan dari semua itu tadi akhirnya, ini analisa saya pribadi ya, akhirnya gabungan dari semua itu menghasilkan mereka yang berpikir bahwa beriman itu intinya adalah ada perubahan karakter. Mereka melihat itu sebagai solusi karena itu adalah painfulnya mereka. Betul, jadi intinya berubah karakter. Jadi either mereka ke ibadah minggu apa tidak. Apalagi sekarang kan banyak gereja-gereja yang, karena kan bukan banyak gereja ya, banyak gereja yang sudah ada cell group dan sebagainya di luar hari Minggu. Ataupun banyak gereja-gereja yang mulai muncul dari komunitas kan juga banyak. Bahkan banyak, gak sedikit loh yang mereka yang kemudian mengakui bahwa begini, gue lebih banyak merasa diberkati di cell group daripada di gereja. Iya, betul. Nah itu menunjukkan bahwa saya berharap Anda yang menyaksikan podcast ini, Anda bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa cara beragama dari anak-anak muda kita itu memang berbeda dengan cara beragama para senior. Mereka yang sudah terlebih dahulu, atau dalam hal ini mungkin teman Anda yang menyaksikan podcast ini adalah pemimpin gereja, saya asumsikan Anda adalah orang yang sudah lebih senior di gereja, para pemimpin, majelis, hamba Tuhan, whatsoever.
adalah orang-orang yang memang sebelumnya beragama dengan cara berbeda. Ya kan? Generasi sebelumnya mereka beragama salah satunya dengan cara saya rajin pergi ke hari Minggu. Dimana bukan berarti kemudian itu jadi satu hal yang kalau gitu kita boleh abaikan buat anak muda. Bukan. Tapi maksudnya anak-anak muda ini merasa bahwa itu menjadi kekristenan mereka menjadi lebih berarti ketika mereka ada dalam kelompok kecil, menjadi lebih berarti ketika mereka ada dalam sel misalnya, atau mereka mengalami perubahan-perubahan itu. Jadi kita mesti mengerti bahwa itu penting buat mereka. Sama saya tambahkan ini ya, ini yang saya sempat lihat di beberapa gereja itu adalah hal yang dikhotbahkan tuh adalah begini, hanya membedakan antara orang yang tidak percaya dengan orang yang percaya. Tapi tidak percaya ini dianggap mereka yang betul-betul jauh dari Tuhan gitu. Ya, dianggap itu pendosa. Jadi orang yang gitu. pendosa, jadi pendosa yang banyak berbohong, membunuh dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan ya hanya dangkal sebegitu saja, tapi tidak masuk ke kalau bicara memang gak tempting sih. Tidak berbicara sebetulnya Kristen itu kan kita bilang Kristen itu kan bisa Kristen itu kan jadi jawaban atas hidup kita gitu misalnya ya. Tapi menjawab itu yang seperti apa? Karena hal-hal yang diajarkan di gereja itu kan kayak tadi saya lupa di pertama atau di yang seri ini ya. Kita bisa ngelihat itu yang diajarin di gereja itu juga nilai-nilai dunia kok. Ya, jadi makanya gue nggak perlu ke gereja untuk tahu itu baik atau enggak. Betul. Nah itu masalahnya. Gereja tidak, kalau dari saya pribadi ya, gereja tidak menampilkan kekristenan itu sebetulnya apa uniknya Kristen, apa uniknya ajaran Kristen, kekristenan, bagaimana Yesus mati datang ke dunia untuk kita dan sebagainya itu. Apa bedanya dari yang lain gitu. Iya. Kalau yang diajarkan itu sama dengan ajaran-ajaran yang ada di umum ataupun yang ada di media sosial. Kalau zaman dulu sumber pengajaran mungkin hanya di tempat ibadah. Sekarang sumber ajaran itu bisa 24 jam kita bisa lihat di TikTok, kita bisa lihat di Instagram dan sebagainya. Dan sumber manapun kelihatan di situ semua. Semua sumber manapun bahkan ajaran-ajaran yang bukan dari agama tertentu. Misalnya sekarang stoikisme misalnya kita bicara soal lagi tren juga kan stoik gitu kan. Stoik, naturalis, apapun lah itu kan. Terus apalagi juga mungkin dengan pengajaran seperti bukan pengajaran yang metode hipnoterapi dan lain sebagainya. Jadi istilahnya aku stres. Ya udah aku hipnoterapi aja. Iya. Jadi makanya pada akhirnya ketika kekristenan itu cuma dipandang sebagai serangkaian hukum agama, maka kekristenan itu akan fail. Dan ketika Kristen tidak menunjukkan Kristen itu apa? Itulah yang Paulus bilang Injil yang lain di Galatia. Di Galatia itu kan sebenarnya Paulus berhadapan dengan para pengajar yang mengajarkan pentingnya hukum agama dalam konteks Yudaisme ya. Kan Yudaisme itu kan pendekatannya itu kan masalah hukum atau perjanjian di mana orang Israel, umat Allah itu mesti melakukan ini dan itu, dan ketika Paulus menekankan tentang anugerah di dalam Yesus Kristus, Paulus kan tidak sedang berbicara tentang kamu percaya Yesus adalah Tuhan saja. Tapi dia sedang berbicara tentang pertobatan, mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Itu kan Injilnya itu. Ya kan? Mati bagi dosa, mati bagi hidup yang lama, dan hidup dibebaskan, hidup bagi Kristus, hidup memberi buah. Jadi proses Injil yang sejati itu akhirnya menjadi didangkalkan karena di Galatia waktu itu ada muncul pengajar yang mengatakan tidak cukup iman, tetapi yang kamu harus melakukan sunat, melakukan hukum ini dan itu. Makanya gereja ketika jatuh lagi kepada masalah hukum perbuatan, it's fail. Perbuatan baik dan perbuatan buruk, fail. Karena apa? Karena bukan itu kekristenan. Kekristenan bicara tentang perjumpaan sama Tuhan, hati yang bertobat, pertobatan hidup, pertobatan yang sejati. Yang saya dapatkan terakhir itu begini, bahkan Yesus aja itu kan sampai turun ke dalam dunia gitu loh. Dia kan menjadi sama satu level dengan manusia dan bahkan sudah sampai merendahkan diri sampai jadi penjahat di kayu salib. Jadi itu mungkin Injil seperti itu yang lebih cocok untuk diberitakan, tanda kutip ya lebih cocok. Memang harusnya seperti itu kan. Itu yang kalau bisa dibilang bagi mereka yang mengalami masalah dan sebagainya, Yesus itu ada untuk menemani perjalanan hidupmu dalam masalah itu. Misalnya kayak begitu. Timbang ini salah harusnya begini.
Masih ada episode selanjutnya ini harusnya yang kita akan bicarakan ya, karena ya sekali lagi teman-teman mendengar kata tempting sampai bosan. Karena memang pelik, sekali lagi justru karena pelik itulah, karena memang tidak mudah bergereja itu, dan tetap kami mempunyai sebuah keyakinan bahwa gereja adalah institusi yang Tuhan dirikan untuk melayani, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Kami punya keyakinan itu. Dan kami percaya bahwa gereja butuh terus direstorasi, mereformasi dirinya sendiri. Ya, gereja terus mengalami yang namanya semper reformanda itu, mengalami perubahan, terus diubahkan oleh firman, diubahkan oleh kebenaran, dan gereja pada akhirnya boleh melayani mereka yang ada di dunia ini. Karena itulah kenapa konten ini ada, ya. Kenapa channel ini ada, dan begitu peliknya tadi Anda lihat dari sebaran obrolan cabutan kita ya. Ini bahkan gue nggak tahu judulnya mau kasih judul apa nanti ini. Tadinya mau ngomong ini tapi malah ngomong kemana-mana. It's okay, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita butuh obrolan-obrolan yang memang tidak disetting, karena ini tidak disetting teman-teman. Tapi kami percaya teman-teman dapatin sesuatu dari pembicaraan kami ini. Silakan tuliskan apa yang Anda pikirkan tentang segala obrolan kami. Tuliskan di bawah di komentar. Karena memang kita akan mencoba untuk pelan-pelan ngobrolin satu-satu. Masih ada waktu yang panjang bersama-sama dengan Bro Cemara tentu saja. Ya, thank you bro. Dan cukup banyak data yang masih saya simpan. Belum tereksplorasi. Belum tereksplorasi. Sebenarnya tadi juga tempting itu, banyak sekali data yang mau saya tampilkan, tapi oke, nanti dulu lah. Iya, spill lah. Nanti berikutnya kita akan spill lagi. Tapi tentu saja stay tune dengan konten, dengan channel ini. Saya berharap Anda bisa men-share dan Anda bisa bagikan kepada para pemimpin gereja, para pemimpin yang ada di komunitas Anda, atau bahkan mungkin orang tua Anda. Begitu ya teman-teman ya, karena saya percaya bahwa kita sedang mengerjakan misinya Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pun harus mengasihi gerejanya. Kita harus mengasihi komunitasnya, kita mengasihi tubuh Kristus. Dan betul-betul mengasihi sebagai pribadi, sebagai jiwa, bukan sebagai numbers. Itu yang utama. Kita ketemu lagi di konten Gereja 360 berikutnya teman-teman. So, God bless you. Bye-bye.